Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Baik, sebelum kita memulai leksio kita pada malam hari ini, kita siapkan bacaan Injil yang akan kita baca bersama dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti, bisa langsung menuliskannya di kolom chat kepada Frater Jona atau saya, Frater Hari. Atau bisa juga mengangkat tangan dengan emot yang telah tersedia pada waktu sesi tanya jawab. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai leksio kita pada malam hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam diri kami masing-masing. Secara khusus pada malam hari ini ya Bapa, kami berkumpul di dalam ruangan Zoom ini untuk mendengarkan, membaca sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah roh kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Engkau sabdakan kepada kami, dan kami pun dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Romo dipersilakan untuk memasuki tahap leksio. Baik, terima kasih, Frater. Saya akan lanjutkan dulu. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, juga Frater dan Romo. Selamat Pada malam, Romo. pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Saya menyebut teks ini berbicara tentang deklarasi Yesus. Deklarasi semacam apa? Itulah yang mau kita dalami pada malam hari ini. Pertama-tama kita akan membaca dulu teksnya. Kita akan membaca teksnya. Yang pertama saya akan membacakan bagi saudara-saudari, kemudian kita akan ambil waktu hening sejenak untuk membacanya secara pribadi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang kita akan membacanya kembali dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih,
Bacaan Injil yang kita renungkan pada malam hari ini memiliki latar belakang tempat, di mana dikatakan di ayat 13, Yesus beserta dengan murid-muridnya tiba di daerah bernama Kaisarea Filipi. Mengapa nama tempat ini penting untuk dikatakan di dalam teks Injil ini? Mari coba kita lihat dulu soal letak geografisnya. Kaisarea Filipi itu berada di kaki Gunung Hermon, jauh di utara Danau Galilea, dan lanskap ini mempertemukan batu, air, dan sejarah keagamaan. Sejarah keagamaan yang dimaksud jelas bukan soal agama yang kita kenal pada hari ini, melainkan kepercayaan-kepercayaan kepada dewa-dewa yang berlangsung di zaman Yesus, terutama di daerah ini. Nah, ada tempat yang bernama Panias, yang nama aslinya untuk menghormati Dewa Pan. Letaknya ada di hulu Yordan, di mana kita tahu Sungai Yordan adalah sumber air terbesar yang menghidupi sekitar daerah itu. Dan di tempat ini juga terjadi perjumpaan antara budaya Yahudi dan Helenistik. Tentu saja perjumpaan budaya ini tidak berciri positif. Yang terjadi adalah percampuran kepercayaan, sehingga di tempat ini juga terjadi praktek-praktek berhala. Maka bisa dikatakan Kaisarea Filipi tidak menjadi tempat yang cukup baik sebenarnya untuk berbicara tentang iman, untuk berbicara tentang janji mesianik. Sebab di tempat inilah terjadi sebuah panggung kekuasaan tandingan. Apa maksudnya? Nah, karena tempat ini tempat untuk memuja berhala, maka di sini saya menyebut sebuah panggung kekuasaan tandingan. Kita tahu bahwa Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi dan atas kehidupan manusia. Tetapi di tempat ini justru ada yang dipuja lebih dari Allah. Entah itu adalah dewa-dewa atau bahkan kaisar sendiri. Jadi bisa dikatakan Yesus dan murid-muridnya justru datang ke wilayah lain, ke tempat di mana persembahan-persembahan berhala dilakukan. Nah, ini justru menjadi momen yang sangat menarik. Yesus bersama murid-muridnya datang ke tempat yang dalam arti tertentu tidak seharusnya dikunjungi. Nah, ini adalah sebuah ironi teologis dari sebuah lokasi. Yesus nggak memilih ruang yang memang benar-benar aman, siap untuk pewartaan mesianiknya. Sebaliknya, Yesus mencari tempat yang sebenarnya sangat bertentangan dengan pewartaan mesianik itu sendiri. Yesus menyatakan identitasnya di hadapan simbol-simbol yang menuntut loyalitas manusia. Berhala-berhala itu juga menuntut loyalitas manusia. Maka disinilah Yesus mempertentangkan antara loyalitas kepadanya dan loyalitas kepada berhala-berhala itu sendiri. Tempat ini dianggap tidak suci, tapi justru menjadi tempat untuk mewahyukan pewahyuan ilahi. Di tempat ini juga terjadi kultus berhala, di mana ada sebuah goa yang tidak punya dasar, dan di sanalah orang-orang mempersembahkan persembahan-persembahan kepada berhala-berhala, di mana mereka juga mempersembahkan bahkan makhluk hidup seperti bayi ataupun manusia. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa gereja itu juga berada di tempat yang tidak benar-benar aman, di tempat yang tidak benar-benar mendukung. Gereja dipanggil berdiri di tengah dunia, bukan melarikan diri darinya. Yesus tidak menghindari tempat-tempat yang bertentangan, tapi justru datang ke sana. Di sanalah Yesus menjadi terang yang bersinar di dalam kegelapan. Bahwa terang tersebut lebih dapat dirasakan kalau berada di tempat yang gelap. Kemudian di tempat ini,
Yesus memberikan pertanyaan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan ini mau merujuk kepada pendapat orang-orang tentang Yesus yang didengar oleh para murid. Jadi, fokusnya adalah mengenal opini publik tentang siapa anak manusia. Tapi ini menjadi sebuah jembatan untuk membuka pengenalan tentang siapa Yesus. Maka para murid di sini hanya melaporkan apa yang mereka dengar. Maka mereka menyebut anak manusia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang nabi. Yang menarik di sini, kata anak manusia itu adalah kata yang sudah dikenal dalam tradisi Yahudi, terutama lewat kitab Daniel, di mana penyebutan anak manusia dihubungkan dengan figur ilahi. Nah, figur ilahi inilah yang menerima kuasa dan kerajaan kekal, yang berarti di sini lebih dari manusia pada umumnya. Maka kalau kita ingat dalam peristiwa di mana Daniel beserta dengan 3 orang lainnya yang dibakar hidup-hidup oleh Nebukadnezar, di situ dikatakan ada makhluk serupa anak manusia. Nah, ini adalah sebuah penglihatan untuk menunjukkan anak manusia yang dimaksud itu melampaui manusia pada umumnya. Yesus di sini tidak lagi menguji informasi, jadi melainkan mencari tahu bagaimana para murid mengenali siapa anak manusia itu. Maka setelah bertanya tentang opini orang tentang anak manusia, tiba-tiba Yesus berkata, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Di sini tidak ada jawaban bahwa Yesus adalah anak manusia, jadi tidak ada persamaan semacam itu. Tetapi justru ada sebuah jawaban yang sebenarnya tidak berasal dari pengetahuan manusia. Di mana di sini Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jawaban ini jelas bukan hasil kalkulasi manusia, bukan dari sebuah referensi, bukan dari buku. Ini adalah jawaban yang tidak mungkin ditemukan oleh manusia. Maka Yesus menanggapi jawaban ini dengan berkata, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab hal itu dikatakan oleh Bapa." Jadi Bapalah yang mewahyukan pengetahuan itu. Ini mau menunjukkan bahwa yang mengetahui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, hanyalah Yesus sendiri dan Bapanya. Jelas, manusia manapun tidak tahu soal itu. Maka ketika Petrus menjawab seperti ini, itu semua bukan berasal dari pengetahuan Petrus. Sebab kita tahu, Petrus di sini bukanlah belum menjadi Petrus yang sesungguhnya, belum menjadi Petrus yang penuh beriman. Petrus di sini adalah Petrus yang masih batu karang lemah. Di mana kita tahu nanti ketika Yesus ditangkap, kemudian Petrus pun akhirnya ketakutan dan sampai menyangkal Yesus ketika Yesus diadili. Maka pengakuan Petrus ini sebenarnya menjadi sebuah pembuka dari misteri siapa itu Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang, mengajar dengan penuh kuasa, mengusir setan. Orang macam apakah di zaman itu yang bisa melakukan semua ini? Kalau tidak berasal dari Allah, mustahil itu semua bisa dilakukan. Maka pengakuan Petrus ini justru akhirnya mau menunjukkan siapa sesungguhnya Yesus yang telah melakukan hal-hal luar biasa itu. Nah, disinilah sebenarnya ada sebuah penghubung dari pertanyaan sebelumnya. Di mana sebelumnya Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah anak manusia?" Kemudian yang kedua,
menurut kamu siapakah aku?" Maka dengan jawaban Petrus ini, anak manusia adalah sekaligus anak Allah yang menjelma. Jadi, Yesus adalah anak Allah yang menjelma dalam rupa manusia. Pengenalan ini berasal dari Bapa, dan iman adalah tanggapan terhadap rahmat ini. Kenapa disebut rahmat? Karena tidak dapat diperoleh lewat usaha manusia. Jadi pengenalan yang keluar dari mulut Petrus murni berasal dari Allah. Maka di dalam Matius bab 26 ayat 63 sampai 64, disitulah identitas antara anak manusia dan anak Allah menjadi semakin padu. Di mana di sanalah dikatakan, pada saat imam besar Kayafas menuntut Yesus di bawah sumpah, "Apakah engkau Mesias anak Allah?" Yesus menjawab dengan menyatukan kedua gelar anak manusia dan anak Allah, dengan berkata, "Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Nah, maka ini menjadi semakin jelas mengapa Sang Mesias dihubungkan dengan anak manusia, sementara jawaban Petrus menyebut Mesias adalah anak Allah. Keduanya adalah hal yang sama. Nah, setelah Petrus mengatakan itu, Yesus memberikan sebuah deklarasi, di mana Yesus mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Maka di sini Yesus mengatakan Petrus dan Petra. Ini sebuah permainan kata Yunani yang mau menunjuk Petrus yang sesungguhnya adalah batu kecil, serpihan batu, dan Petra, tebing batu raksasa. Maka lewat perkataan ini, Yesus mau menegaskan bahwa Petrus memang masih batu yang rapuh. Tetapi Yesus mempercayakan jemaatnya di atas Petrus ini. Kenapa? Karena ada Petra yang menopang. Jadi ada tebing raksasa yang kokoh, yang begitu kuat, yang menopang Petrus ini. Nah, maka di sini kita bisa melihat gereja bukan benteng yang ketakutan. Jadi, gereja adalah benteng yang kokoh. Kendati di dalamnya mungkin orang-orangnya rapuh, masih punya kelemahan. Tetapi ada fondasi yang begitu kuat, batu, tebing yang begitu kokoh. Nah, maka ketika Yesus mengatakan, "Kepadamulah kuberikan kunci kerajaan surga, dan alam maut tidak akan menguasainya," itu mau menegaskan gereja yang kokoh tersebut, itu adalah gereja yang mampu mendobrak pintu gerbang maut untuk merampas kembali jiwa-jiwa yang dalam bahaya. Di sini, kalau kita mendengar kata gerbang, biasanya gerbang digunakan untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Nah, tetapi ketika Yesus mengatakan hal ini kepada Petrus, Yesus justru mau menegaskan gereja yang misioner, gereja yang bergerak, gereja yang berani menyerang, tanda kutip. Bukan menyerang seperti terorisme, tapi menyerang kejahatan, berani mendobrak kejahatan itu sendiri. Maka di sini saya tekankan serangannya bukan kekerasan, melainkan kebenaran, kasih, dan kebebasan. Janji Kristus menjamin bahwa alam maut tidak memperoleh kesempatan sama sekali untuk menang. Nah, saudara-saudari, dari sini kita bisa menemukan semangat misioner gereja, bahwa gereja yang kokoh itu bukan gereja yang berdiam di dalam zona aman dan nyaman, tapi gereja yang punya benteng yang kokoh, yang melindungi, tapi sekaligus juga mendorong gereja untuk mendobrak gerbang maut itu sendiri. Gerbang maut adalah sebuah simbol yang digunakan oleh Yesus di sini, di mana jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa itu ada di dalam gerbang maut.
Dan ketika gereja diutus menjadi misioner, gereja datang untuk mewartakan kebenaran, mendobrak gerbang itu, dan melepaskan mereka yang terbelenggu. Nah, Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Di sini Yesus mau menegaskan soal kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu dilanjutkan oleh manusia yang bernama Petrus. Tetapi kepemimpinan tersebut bukan milik pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi Petrus. Di sini adalah Yesus mau menegaskan sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Petrus untuk mengikat, melepaskan. Ini mau menunjukkan kewenangan yuridis dan pastoral. Nah, maka sebagaimana kita tahu, deklarasi ini diberikan di tempat yang seharusnya menjadi tempat berhala. Disinilah Yesus mau menunjukkan klaim berhala ditaklukkan oleh otoritas Mesias, Anak Allah yang hidup. Bahwa tempat berhala yang diyakini sebagai tempat gerbang gerbang orang mati atau gerbang maut. Nah, kini gerbang ini tidak punya kuasa lagi karena apa yang ada di dalam kerajaan surga itu juga yang bisa dibawa dari dunia bawah. Nah, inilah menariknya ketika Yesus mengatakan kunci kerajaan surga. Yesus mau menegaskan soal 3 aspek otoritas gereja. Ada magisterium, sakramental, dan disipliner. Nah, jadi kunci ini mau menunjukkan soal tanggung jawab. Dan ketika Petrus diserahi tanggung jawab tersebut, maka Petrus memiliki otoritas. Di mana otoritasnya ada, yang pertama adalah magisterium, kedua sakramental, dan ketiga disipliner. Petrus sebagai paus pertama gereja Katolik, beliaulah yang akhirnya membangun otoritas untuk para rasul. Nah, dan itu ditunjukkan lewat adanya magisterium, wewenang gereja mengajar. Kemudian tindakan sakramental, tindakan untuk menghadirkan keselamatan itu dalam tanda-tanda lahiriah. Dan berikutnya soal disipliner, bagaimana gereja juga mendidik umat supaya umat tahu bagaimana caranya menuju kekudusan. Gereja bukanlah tempat di mana orang hanya menerima kebaikan yang memanjakan. Jadi, semua hal yang enak didengar, semua hal yang sesuai dengan keinginan. Gereja bukanlah tempat yang demikian, tapi gereja ada tempat untuk mendisiplinkan kemanusiaan, sehingga mampu menuju kekudusan. Nah, setelah memberikan deklarasi yang luar biasa itu, Yesus kini melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, di sini sebenarnya yang mau dikatakan Yesus, ini masih rahasia atau belum saatnya. Jadi hal-hal besar yang sudah dinyatakan kepada para murid tidak boleh langsung diberitahukan kepada publik. Ada beberapa alasan. Santo Yohanes Chrysostomus berbicara soal ekspektasi politik, di mana Yesus menegaskan hal itu untuk mencegah orang-orang menganggap Yesus sebagai raja di dunia. Nah, sementara itu Thomas Aquinas lebih menyoroti soal iman para rasul yang belum matang kepada Yesus. Terbukti bahwa mereka terkadang masih ragu-ragu, mereka masih ketakutan, kadang mereka juga tidak sungguh-sungguh percaya dan mengerti apa yang diajarkan Yesus. Lalu juga situasi dalam konteks penguasaan Romawi, di mana ada risiko keamanan. Kalau gelar Mesias ini sampai didengungkan, bahkan sampai jelas siapa yang memegang gelar ini, maka bisa dianggap sebagai ancaman politik. Nah, sementara Yesus tidak bergerak dalam ranah politik. Kemesiasan Yesus tidak dimaksudkan
untuk menggulingkan kekaisaran Roma atau memimpin Israel secara militer. Tidak sama sekali. Karena kemesiasan Yesus adalah untuk penyelamatan umat manusia, bukan untuk kemenangan politis. Maka di sini kita tahu bahwa pewahyuan itu punya waktunya sendiri. Dan identitas Yesus baru dapat dipahami secara utuh setelah misteri tentang Yesus menjadi terpenuhi, mulai soal sengsara, wafat, dan kebangkitan. Nah, ketika misteri ini sudah terpenuhi, barulah menjadi jelas siapa yang dimaksud Mesias, siapa itu anak Allah. Mengapa ia menebus dosa manusia? Ya karena dia bertindak atas nama Allah demi penyelamatan umat manusia. Maka sebelum terjadi Paskah, harapan mesianik itu masih sangat dibayangi oleh pandangan politis ataupun ambisi duniawi. Hal itu terlihat dari betapa para murid bisa bertengkar ketika mereka memperebutkan siapa yang terbesar, atau ketika mereka mendengar anak-anak Zebedius minta untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Para murid sampai marah karena mereka berpikir bahwa dengan mengikuti Yesus, kalau Yesus jadi raja, maka saya jadi menteri. Maka saya punya posisi, saya juga punya kuasa. Mereka belum benar-benar mengerti Mesias yang dimaksudkan dalam diri Yesus. Maka sesudah kebangkitan, kitab suci dan karya Yesus terbaca sebagai satu kesatuan. Pada Pentakostalah baru para murid bersaksi, baru para murid mulai berbicara tentang siapa itu Yesus. Karena pengetahuan mereka sudah komplit, sudah menjadi jelas, dan iman mereka juga sudah semakin diperkuat oleh kehadiran Roh Kudus. Nah, dengan begitu, apa yang mereka sampaikan menjadi valid, tidak lagi terkena bias harapan-harapan duniawi mereka. Apa yang bisa kita refleksikan lebih lanjut dari Injil ini? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, Yesus memilih tempat yang tidak suci. Tempat yang memang dikenal sebagai tempat untuk memuja Kaisar Agustus atau para dewa, juga untuk mempersembahkan berhala-berhala, bahkan mengorbankan manusia. Disinilah kita bisa mengerti, gereja tidak dipanggil untuk bersembunyi di zona nyaman. Ia berdiri kokoh, hadir di ambang kegelapan, dan membawa terang Kristus tanpa kehilangan identitasnya. Tanpa kehilangan identitasnya, bahwa gereja ada di tempat yang berbahaya. Gereja menantang arus, tetapi gereja tetap punya identitas. Identitasnya adalah sang terang itu sendiri, yakni Yesus. Gereja membawa Yesus ke dalam kegelapan. Maka ketika gereja hadir di tempat-tempat yang tidak suci, tempat-tempat yang mungkin penuh kejahatan, sesungguhnya gereja hadir untuk membawa terang yang menerangi kegelapan di tempat itu. Dan terang itu adalah Yesus sendiri. Nah, maka tanpa Yesus, gereja tidak punya daya untuk berhadapan dengan kegelapan, untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat. Ini pertanyaan itu ditunjukkan juga kepada kita. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Jelas ini bukan soal ujian doktrinal. Ini menuntut jawaban dari kita. Pengalaman eksistensial kita bersama Yesus. Kita beriman kepada Yesus. Bisa jadi karena itu adalah iman yang diwariskan dari keluarga kita. Kalau keluarga kita sebelumnya juga Katolik. Tetapi dalam perjalanan iman tersebut perlu menjadi semakin personal. Artinya, benar-benar menjadi milik kita secara eksistensial, secara keberadaan kita. Nah, maka iman yang dimaksud di sini harus melampaui opini publik, harus melampaui apa yang pernah dikatakan oleh orang. Nah, jadi bukan lagi sekedar pengetahuan yang diwariskan atau pengetahuan yang diberikan, tapi benar-benar yang saya rasakan secara pribadi. Dan ingat bahwa pewahyuan ini adalah karunia.
maka manusia perlu menanggapi dengan kebebasan dan ketaatan. Pengakuan kepada Kristus itu menjadi kompas bagi relasi, karya, dan pengharapan. Artinya, ketika saya benar-benar mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat, nah, maka cara saya berelasi dengan Yesus juga akan sesuai dengan pengakuan itu. Dan ketika saya ambil bagian dalam karya, entah itu karya di paroki ataupun karya sosial, saya juga merasakan bahwa Yesus bekerja sama dengan saya. Bukan saya yang menyelamatkan orang lain, tapi tetap Yesus dan saya ikut serta bersama Yesus. Maka ketika ditanyakan siapakah Yesus bagiku, jawaban ini jelas menuntut perubahan. Tidak hanya sekedar mengatakan, Yesus adalah guru saya. Kalau Yesus adalah guru, apakah saya benar-benar jadi murid yang belajar, yang memang menaati? Yesus adalah sahabat saya. Apakah saya benar-benar memberi waktu untuk berbincang dengan sahabat saya di dalam doa ataupun dalam refleksi pribadi? Nah, jawaban-jawaban kita menentukan cara kita berelasi dengan Yesus. Dan kekuatan gereja bukan manusiawi. Sejarah gereja itu memuat berbagai hal, termasuk soal kegagalan, termasuk soal penyimpangan. Juga tantangan-tantangan dari luar seperti penganiayaan dan skisma serta pergolakan. Namun, keberlangsungan gereja tidak bersandar sepenuhnya pada kecakapan manusia. Jadi bukan karena orang-orangnya hebat, maka gereja tetap bertahan. Melainkan karena ada campur tangan Tuhan sendiri. Kristus adalah fondasi dan kepala gereja. Kesetiaan Allah bekerja bahkan melalui kelemahan para pelayannya. Ingat, Petrus saat ditunjuk oleh Yesus, bukanlah Petrus yang benar-benar teguh imannya. Bukanlah Petrus yang punya keberanian yang luar biasa. Yesus menunjuk Petrus yang masih dalam keadaan rapuh, yang masih dihantui oleh ketakutan-ketakutan duniawi, yang masih juga dibuat bingung oleh harapan-harapannya sendiri. Nah, tapi itu semua tidak menjadi masalah untuk Yesus. Janji bahwa mau tidak menguasai gereja adalah panggilan pada harapan, bukan kesombongan. Jadi jika dikatakan Allah mau tidak akan menguasainya, hal itu mau menunjukkan gereja memiliki harapan bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Nah, tapi harapan tersebut harus ditanggapi dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan. Kalau misalnya gereja sembarangan, imam juga sembarangan, tentu saja harapan ini tidak dapat terwujud. Kita menyia-nyiakan rahmat dan karunia Tuhan yang berjuang untuk melindungi gerejanya. Maka batu karang atau kekokohan gereja bukan prestasi manusia. Ini adalah bentuk kesetiaan Kristus. Dan kesetiaan tersebut telah ditanggapi oleh orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang kudus. Merekalah yang membaharui gereja, mereka jugalah yang menjadi anak-anak zaman, di mana situasi di zaman mereka sedang tidak baik-baik saja, gereja juga tidak baik-baik saja, mereka hadir memberikan pembaruan dan kesegaran bagi gereja. Misteri salib dan kemuliaan. Nah, pengakuan Mesias dimurnikan oleh jalan salib. Tanpa penderitaan dan kebangkitan, gelar Mesias itu mudah dimengerti sebagai kemenangan politis. Nah, maka di sini kemesiasan Yesus berbeda dengan yang dipahami oleh orang pada umumnya. Itu sebabnya ada larangan berbicara untuk menjaga misteri sampai peristiwa Paskahlah yang menafsirkan siapa itu Mesias. Dalam iman Kristen, kemuliaan bukan penghindaran penderitaan, melainkan kasih yang setia melaluinya. Nah, kebangkitan menegaskan bahwa pengorbanan diri adalah jalan kerajaan Allah. Jika kita turut menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Begitulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maka iman Kristen adalah iman yang
berziarah menuju kemuliaan. Tapi peziarahan itu tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari kesulitan. Nah, demikian pula Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa Ia mencapai kemuliaan yang sesungguhnya lewat jalan salib, lewat penderitaan. Dan penderitaan itu dilakukan karena pengorbanan, bukan karena kebodohan. Orang bisa menderita karena kebodohan ketika ia tidak bijaksana dalam bertindak. Nah, tapi dalam konteks Yesus, ia menderita karena berkorban, karena menanggung kesalahan, karena cinta kepada umat manusia. Maka, apakah semua penderitaan bisa dihubungkan dengan salib? Tunggu dulu, kita perlu melihat apakah saya menderita karena saya melakukan hal yang baik dan benar, atau saya menderita karena kebodohan saya. Nah, maka tidak selamanya penderitaan selalu bisa kita katakan ini salib. Kunci yang diberikan kepada Petrus merupakan simbol dari adanya tanggung jawab. Jadi kunci ini bukan privilege. Bukan karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia dapat rangka surga dan apa yang kau lepas akan terlepas. Bukan itu. Sebagai sebuah privilege artinya dengan pertimbangan pribadi Petrus bisa menentukan oh mana yang saya suka, mana yang tidak. Tidak sama sekali. Yesus tidak memaksudkan hal yang demikian. Maka otoritas Kristiani itu punya bentuk yang sejati dalam kerendahan hati. Ketika kunci yang diberikan tersebut dijadikan sarana untuk melayani. Kemudian, peran mengikat dan melepaskan itu juga berkaitan dengan tindakan membimbing. Membimbing artinya saya mengoreksi kalau ada kesalahan dan saya mengarahkan supaya terjadi perbaikan. Lalu juga sebagai cara untuk menguduskan. Kunci berarti saya membuka jalan untuk membawa orang menemukan kebenaran. Di tengah ada banyaknya kunci-kunci palsu yang mengantar orang mungkin kepada hal yang menyenangkan, tetapi akhirnya menyesatkan. Gereja justru kini menjadi pintu untuk pengenalan Kristus, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati dalam diri Kristus. Panggilan di Kaisarea Filipi adalah panggilan iman yang berani. Maka di sini terjadi sebuah 3 tahapan. Kita perlu mengenal Yesus secara pribadi sebagai Mesias dan anak Allah, dan disitulah perilaku kita berubah. Setelah itu kita juga mengaku iman Petrus sebagai dasar kesatuan gereja Katolik. Bahwasannya gereja itu punya otoritas untuk mengarahkan umat, supaya umat sungguh sampai dalam persatuan dengan Kristus. Maka ketidaktaatan kepada otoritas gereja justru sangat mencelakakan. Dan setelah kita ada dalam kesatuan gereja, kita juga perlu bekerja sama untuk bersaksi. Dengan yakin bahwa kuasa gelap tidak akan memperoleh kemenangan akhir, yang artinya kendati kesaksian tersebut mungkin banyak ditentang, kendati mungkin ada banyak orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang buruk kepada kita, tapi kita tahu ini semua tidak akan sia-sia. Sebab kuasa gelap pada akhirnya tidak akan pernah menang melawan kuasa dari Kristus sendiri yang mampu mendobrak pintu maut. Maka kesimpulan dari permenungan tentang Injil ini, peristiwa deklarasi di Kaisarea Filipi mengajarkan kita bahwa iman sejati selalu bersifat profetik dan ofensif. Sekali lagi, ofensif tanda kutip. Bukan ofensif untuk menyerang orang lain atau menyerang kepercayaan lain. Bukan itu. Melainkan iman tidak tinggal diam di tempat yang aman, melainkan berani masuk ke wilayah-wilayah yang paling gelap dan menantang. Karena ia tahu bahwa Kristus batu karang yang kokoh telah menjanjikan kemenangan atas maut. Kita punya keberanian karena kita tahu Yesuslah yang menjamin itu. Di mana keberanian tersebut perlu disertai dengan kesadaran kita tidak bergerak sendirian. Maka lewat deklarasi Yesus ini kita mau diajak
untuk berani menyatakan iman kita bersama-sama sebagai gereja. Demikian untuk pemaparan yang bisa saya berikan kepada saudara-saudari. Untuk hal-hal lainnya, apabila ada yang ingin diperdalam, kiranya saudara-saudari bisa mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan kepada para frater, silakan. Terima kasih Romo Kris yang telah membantu kami untuk mendalami permenungan melalui Injil pada malam hari ini. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih ada pertanyaan ataupun refleksi ataupun komentar, dipersilakan. Ataupun melalui raise hand juga bisa, Bapak Ibu. Saya mau bertanya, Romo. Boleh ya, Romo ya? Iya, silakan. Eh, saya masih bingung dengan perkataan Yesus yang diajukan kepada Petrus ini, Romo. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apakah ini menjadi dasar gereja? Apakah yang menjadi dasar gereja ini adalah pribadi Petrus, iman Petrus, atau Kristus itu sendiri, Romo? Terima kasih. Ya, jadi kalau lihat di bahasa aslinya, mungkin saya belum bisa tampilkan. Dan engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, Yesus menyebut Petra. Ya kan? Dia tidak menyebut menggunakan kata yang sama. Jadi sebenarnya mau menunjukkan ada partisipasi dari manusia bernama Petrus yang meskipun nggak sempurna ini nggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah ada batu karang yang menopang manusia yang tidak sempurna ini. Batu karang itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi fondasi gereja. Maka di sini kita bisa melihat bahwa gereja itu pasti ada partisipasi manusianya. Pasti ada. Nggak sempurna, ya nggak apa-apa. Karena Tuhan sendiri yang menjadi fondasinya. Begitu. Sebab deklarasi ini diberikan ketika Petrus masih belum siap. Ketika Petrus itu masih sangat rapuh. Maka menarik sekali di dalam Injil yang digunakan kata Petrus disebut sebagai batu yang masih rapuh. Bahkan dikatakan serpihan. Ada tafsiran yang menyebutnya serpihan. Begitu. Dengan kata lain, teks ini juga mau menegaskan, ya benar, Petrus dipercaya, tapi bukan karena jasa-jasa Petrus semata. Ya, bukan semata karena jasa-jasa Petrus. Begitu. Terima kasih Romo Kris. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Selamat malam. Oh iya, Selamat silakan. malam, Bapak. Izin tanya nih, Pastor, saya mau nanya. Waktu Yesus menanyakan kepada murid-muridnya tentang siapa aku ini, apakah peristiwa penampakan di Gunung Tabor itu sudah terjadi dulu atau sebelumnya sebenarnya? Itu yang pertama. Kedua itu, waktu dia bicara seperti yang tadi di belakang, tadi Mesias dan sebagainya, peranan Petrus itu begitu begitu dominan gitu. Apakah memang dia itu dipilih dari awal untuk menjadi pembicara dari para rasul itu, bukan misal Yohanes atau yang lain. Dan untuk zaman sekarang ini kan kita mengenal itu credo gitu kan. Bagaimanakah kita menghubungkan aku percaya itu dan pernyataan itu dengan Allah Tritunggal atau Allah Tritunggal Maha Kudus itu dengan siapakah aku ini gitu. Karena kan relasinya kan pribadi yang sering kali orang salah mentafsirkan karena Yesus ini anak dan sebagainya. Karena pada saat bersamaan dia itu bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Frater. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, sejauh yang saya bisa pahami, transfigurasi itu terjadi 6 hari kemudian. Jadi kalau misalnya kita bertitik tolak juga dari Injil sinoptik lainnya, misalnya dari Injil Markus atau Injil Lukas, kita bisa menemukan bahwa peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya itu terjadi 6 hari kemudian, yang artinya setelah deklarasi ini.
Nah, maka Petrus bisa menjawab itu tanpa referensi. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ya karena itu diberikan oleh Bapa sendiri. Kalau misalnya transfigurasi sudah terjadi, maka itu berasal dari pengetahuan Petrus, bukan dari Bapa. Nah, dengan demikian, transfigurasi baru terjadi setelah peristiwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pemilihan. Ya, 12 rasul itu dipilih berdasarkan apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun ahli kitab suci yang bisa mengerti alasan Yesus. Sebab kalau kita lihat 12 rasul, semua punya latar belakang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda juga, dan kualitas yang berbeda pastinya. Tapi mengapa pada akhirnya Yesus memilih Petrus, itu juga tidak ada yang tahu. Nah, namun demikian, Tuhan itu mampu melihat potensi. Tuhan itu mampu melihat potensi. Dan ketika Tuhan memilih, artinya Tuhan memberi kepercayaan kepada potensi tersebut. Nah, ada yang bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Sebutlah misalnya Matius, yang sampai jadi pengarang Injil, tapi ada yang gagal menggunakan potensinya. Yudas. Yesus memberi kepercayaan kepada Yudas. Juga Yesus uh, berusaha untuk melunakkan hak Yudas. Tapi Yudas sendiri yang menolak. Nah, maka inilah sebuah contoh di mana Yesus yang sudah berdoa semalam-malaman untuk memilih para rasul, ternyata bisa salah pilih. Tampaknya bisa salah pilih, bukan? Nah, namun disinilah semakin tampak bahwa apa yang diputuskan Yesus baru benar-benar menjadi berkat ketika potensi tersebut ditanggapi dengan kesetiaan, bukan lewat kesempurnaan instan. Para murid Yesus itu nggak ada yang sempurna secara instan. Semuanya bisa dikatakan punya masalahnya masing-masing. Tapi kita bisa melihat bahwa pemuritan itu bukan soal kesempurnaan yang instan, melainkan perjuangan jatuh bangun dengan setia dalam kelemahan. Itulah yang menjadikan 12 rasul menjadi unggul kecuali Yudas. Karena Yudas tetap berpegang pada pikirannya sendiri. Dan ketika melakukan kesalahan, Yudas akhirnya tidak percaya lagi soal rahmat. Yudas mengandalkan kemanusiaannya dan akhirnya mati bunuh diri. Lain dengan 11 rasul, lain dengan Petrus. Petrus meskipun rapuh, menyangkal sampai 3 kali dengan 3 tingkatan berbeda. Nah, namun Petrus pada akhirnya tetap mau kembali. Petrus tetap punya harapan terhadap belas kasih Yesus. Begitu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga tadi, sorry bisa diulang? Saya agak sedikit lupa. Tadi yang relasinya kan kalau ditanya sama Yesus itu, siapakah aku itu kan? Kalau di dalam gereja Katolik sekarang kan kalau kita lagi ikut misa dan sebagainya kan itu ada kredo tuh. Kita bisa menyatakan bahwa Yesus itu putra Allah dan sebagainya itu. Yang aku percaya akan Allah dan Bapa Kristus, putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, dalam konteks seperti itu, bagaimana kita melihat Yesus itu kalau kita yang ditanyakan, karena kita menjawabnya kan dengan banyak pilihan, apakah dia itu tadi dikatakan seperti Petrus itu Mesias gitu loh. Oke. Paham kan maksud saya kan? Kalau kita sebagai orang Katolik kita nggak pernah menyatakan kembali engkaulah Mesias gitu dalam suatu apa ya statement yang jelas, yang apa ya bold, underline gitu kan, bahwa kita mempercayai Yesus sebagailah Mesias gitu. Kenapa mesti panjang-panjang begitu loh? Terima kasih. Ya, baik. Ya, Credo Nikea Konstantinopel tahun 325 ya, kalau tidak salah ingat. Ya, itu mau menunjukkan rangkuman keseluruhan iman para rasul. Jadi bagaimana para rasul mempercayai misteri tentang siapa itu Sang Mesias. Nah, di mana misteri Sang Mesias, kalau dia disebut anak Allah,
ya berarti ada pribadi yang bernama Bapa. Yesus disebut anak Allah karena dia menyebut Allah yang diimani oleh Israel sebagai Bapa. Dari situlah kita tahu ada pribadi Allah yang disebut Bapa. Kemudian ketika Yesus berbicara mengutus Roh Kudus untuk menyertai para rasul, disitulah kita tahu ada pribadi ketiga bernama Roh Kudus. Tetapi cara kita mengerti nggak boleh dipisah-pisah. Artinya begini, pada saat Bapa menciptakan langit dan bumi, di situ Yesus, Sang Sabda, dan Roh Kudus juga hadir bersama. Pada saat Yesus menebus dosa umat manusia sebagai Sang Mesias itu, Bapa dan Roh Kudus juga hadir. Pada saat Roh Kudus turun atas para rasul, Yesus dan Bapa juga hadir. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa Tritunggal itu nggak seperti yang terpisah-pisah begitu. Memang penyebutannya terpisah-pisah, tapi realitasnya tidak terpisah-pisah semacam itu. Bisa dibedakan, tidak bercampur, dan tidak berpisah-pisah. Nah, kalau kita menyebut credo, di situ sudah terkandung juga pengakuan Yesus sebagai Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Secara tidak langsung begitu. Karena ketika menyebut Yesus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup, itu juga sudah menyertakan soal Bapa dan Roh Kudus. Maka tidak jadi masalah sebenarnya. Dan kembali lagi, penyebutan, konsep, atau penamaan tidak serta-merta memengaruhi cara kita berelasi dengan Tuhan. Begitu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Romo. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya atau memberikan refleksinya mengenai permenungan malam hari ini. Persilakan Bapak Ibu. Saya bisa bicara. Oh iya, silakan. Silakan Bapak. Saya ingin bertanya, Romo, Silakan. sikap atau perbuatan apa saja yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari gereja untuk membawa terang Kristus kepada dunia? Terima kasih, Romo. Ya, sebenarnya banyak sekali, brother, kalau mau dijawab. Mungkin boleh diberi batasan dalam konteks apa? Misalnya mungkin dalam soal penggunaan artificial intelligence atau apa? brother? Dalam kehidupan menggereja, Romo. Kehidupan menggereja. Ya. Baik, ya. Kesaksian iman itu bentuknya ada banyak sekali, ada macam-macam, dan itu semua bisa dilihat dari 5 panca tugas gereja. Mungkin frater tahu ya, 5 panca tugas gereja apa saja? Oke, kerygma, martiria, diakonia, lalu liturgia, sama yang terakhir, Koinonia. koinonia, persekutuan, betul. Lewat kelima hal ini, ketika umat berpartisipasi dalam kehidupan menggereja, disitulah kesaksian juga sudah diberikan. Kesaksian tidak selalu berupa soal kisah sukses atau keberhasilan, tapi bisa juga berupa soal kesetiaan. Kesetiaan dalam hal yang biasa, hal-hal yang sederhana, atau juga soal kisah perjuangan dalam beriman, mengatasi tantangan hidup beriman, mengatasi godaan, mungkin lepas dari kecanduan hal-hal yang tidak baik, itu juga bisa menjadi sebuah kesaksian. Kalau kita menyebut Yesus anak Allah yang hidup, benarkah Yesus itu hidup dalam diri kita? Itu semua akan tercermin dari cara kita berelasi dengan orang lain, cara kita mereaksi orang lain, cara kita menggunakan kata-kata kita. Kalau kita mudah sekali mengatakan kata-kata yang kasar ke orang lain, mudah sekali menghujat, atau pada saat mengkritik sengaja memilih kata-kata yang menyakitkan, maka benarkah Yesus menjadi anak Allah yang hidup dalam diri kita? Karena kehadiran Yesus akan berdampak juga dalam kemanusiaan kita. Kesaksian kita menjadi tidak berarti ketika kemanusiaan kita tampil buruk adanya. Maka sekalipun kita mau berjubah biarawan, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi dalam relasi sehari-hari, cara mereaksi orang lain masih buruk, mungkin kurang sabar terhadap pembantu,
mungkin mudah mengumpat orang lain di jalan ketika kesenggol, langsung memaki, dan lain sebagainya. Bisa jadi Yesus belum benar-benar menjadi anak Allah yang hidup dalam diri kita. Bisa jadi kita masih terpaku pada berhala-berhala. Kita belum benar-benar menganggap Yesus sebagai yang paling utama. Maka begitu, frater, cara untuk melihat kesaksian, cobalah tengok hal-hal yang sehari-hari dalam kehidupan. Soal berbicara dengan sesama, soal menanggapi kritik, menanggapi teguran, kemudian ketika orang lain berbicara mau mendengarkan atau tidak, kemudian ketika misalnya kita memberikan pendapat, lalu ada pendapat yang berbeda, apakah kita bisa terima? Disitulah akan tampak kerendahan hati. Disitulah akan tampak bahwa Yesus sungguh menjadi anak Allah yang hidup dalam diri kita. Anak Allah yang benar-benar membuat kita punya keteguhan iman untuk menghadapi segala tantangan di dunia ini, juga cobaan. Gitu. Terima kasih Romo. Ada satu pertanyaan lagi Romo dari Bapak Yusuf Salim Ya, tentang Matius 16 ayat 19. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Kata Bapak itu yang saya dapatkan dari ajaran Thomas Aquinas, bukan benaran di surga ada pintunya dan ada kuncinya yang dipegang oleh Petrus. Tetapi Kristus menetapkan satu fondasi kepada Petrus dan penerusnya, yaitu para paus gereja kita. Kunci yang berarti otoritas untuk mengajar, memerintah, dan mengampuni untuk kebaikan seluruh gereja yang dibangun Yesus di atas batu karang, yaitu Petrus. Dan bagi para imam adalah mandat Kristus untuk membuka jalan umat menuju Allah melalui pewartaan, pengajaran, ekaristi, dan terutama pengampunan dosa dalam sakramen. Imam memakai kunci bukan sebagai penguasa yang berdiri di atas umat, melainkan sebagai pelayan Kristus yang membawa belas kasih, kebenaran, dan rekonsiliasi dengan tujuan membuka jalan menuju kerajaan, bukan menutupnya. Aquinas menjelaskan juga bahwa Yesus tidak hanya memberi ajaran, dia juga memberi struktur. Struktur itu berpusat pada Petrus, supaya gereja tetap satu dalam iman kepada Kristus. Apakah demikian, Romo? Terima kasih, Romo. Ya, kalau dari Thomas Aquinas, ya sudah absolutely cinema. Sudah pasti benar itu, kalau dari Thomas Aquinas. Tapi yang memang perlu kita mengerti lebih lanjut, bahwa disinilah terutama buat kita yang terpanggil ya untuk menjadi imam, di sini kelihatan menjadi imam itu tanggung jawab yang cukup melelahkan. Karena kamu bayangkan kalau misalnya kita megang kunci, kalau ada orang yang mau masuk berarti kunci itu harus digunakan untuk membuka, bukan? Tapi terkadang pintu juga harus ditutup. Itu sebabnya gereja punya namanya ekskomunikasi. Jadi jangan lupa hal itu. Jadi kunci di sini tidak hanya sekedar memberi akses, tapi juga kadang menutup akses. Dan itu semua tujuannya untuk mendisiplinkan. Kalau misalnya orang bisa sembarangan menerima komuni, datang ke gereja, mungkin udah pindah agama, tapi masih bisa datang misa, lalu terima komuni begitu saja, maka menjadi seperti tidak ada nilainya, bukan? Apa yang mau dijaga dengan pintu itu? Yang mau dijaga, yang diikat oleh oleh gereja adalah hal-hal luhur yang nggak bisa sembarangan diperlakukan. Itu sebabnya kan perlu kita pengakuan dosa. Kalau misalnya habis berdosa berat, perlu pengakuan dosa sebelum menerima komuni. Maka itu artinya pintu bisa saja ditutup. Tapi kita sebagai imam tetap memberikan kesempatan agar pintu itu bisa dibuka. Lewat apa? Pengakuan dosa. Begitu. Maka jangan lupa ada momen ekskomunikasi, di mana pintu itu menjadi tertutup. Begitu. Tanya, Ya, silakan. Pak. Romo, Hmm. saya tadi Romo menghubungkan peristiwa ini dengan suatu peristiwa politik ya. Hmm. Saya itu nggak tahu kenapa kok Injil ini dihubungkan sama sama peristiwa politik.
dari umat Katolik ya, dari gereja maksud saya. Kenapa kok ini bukannya suatu apa namanya deklarasi iman ya. Jadi menurut saya itu eh, tapi mungkin salah ya. Mungkin kurang tepat kalau dikatakan bahwa ini suatu apa dihubungkan dengan suatu peristiwa politik dari gereja, terutama deklarasi dari Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Itu penjelasannya gimana ya Romo? Ya, ya, baik. Saya tidak menyebut bahwa ini sebagai deklarasi politik sih. Lebih tepatnya begini. Yesus ketika dia hadir sebagai Mesias, orang-orang di sekitarnya itu punya banyak harapan Mesias politik. Apa itu Mesias politik? Situasinya begini. Orang-orang di zaman itu ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Jelas ini urusan politik, bukan? Nah, maka harapan mesianik itu dihubungkan dengan pembebasan politik. Kalau Mesias hadir, Mesias itu akan memimpin kita semua untuk lepas dari belenggu penjajahan Romawi. Nah, itulah harapan-harapan mesianik politik. Tapi deklarasi Yesus di sini nggak ada hubungannya dengan itu. Nah, maka supaya nggak disalah mengerti, Yesus meminta para rasulnya, jangan dulu diumumkan, jangan dulu dikatakan, supaya orang tidak salah mengerti, dan para rasul juga sudah benar-benar paham soal siapa itu Mesias. Jadi, sebutan Mesias itu sangat diwarnai dengan harapan-harapan politik semacam itu. Begitu. Oke Romo, makasih. Ya, silakan, apakah ada lagi? Selamat malam, Romo. Iya. Eh, saya minta tolong dijelaskan kembali tentang makna apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Mohon dijelaskan secara lebih detail, Romo. Terima kasih. Baik. Nah, sebenarnya ya, ketika dikatakan apa yang diikat akan dibawa ke surga dan apa yang dilepas ya akan terlepas, ini mau menunjukkan bahwa di dunia ini nggak semua hal itu baik. Nggak semua hal itu layak dibawa ke dalam kerajaan surga. Di dunia ini. Termasuk soal perkembangan teknologi, seperti artificial intelligence dan lain sebagainya. Ada hal baik yang masih bisa dibawa dalam konteks surgawi, tapi ada hal buruk yang harus dilepaskan. Nah, wewenang ini perlu diberikan kepada satu otoritas, itulah gereja. Kalau wewenang ini diberi kepada lebih dari satu otoritas, maka bisa terjadi perbedaan pandangan, bukan? Mana yang mau dilepas, mana yang mau dibawa. Terkesannya seperti itu. Nah, namun demikian, yang lebih mau ditekankan Yesus di sini adalah soal sakramen. Jadi apa yang mau diikat dan dilepas ini soal sakramen. Apa yang mau dipersatukan dengan Allah dan apa yang mau dilepaskan dari Allah. Jelas apa yang mau dilepaskan dari Allah adalah dosa. Tapi apa yang mau dipersatukan itu adalah umat Allah sendiri. Dipersatukan lewat apa? Lewat Ekaristi, lewat sakramen lainnya juga. Nah, itulah yang mau ditunjukkan lewat kunci kerajaan surga ini. Memang bahasa ini bukanlah bahasa eksplisit. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa simbol. Maka tidak mudah untuk dimengerti. Perlu penafsiran lebih lanjut. Tapi sejauh dari tafsiran-tafsiran yang selama ini saya pelajari, para penafsir lebih melihatnya sebagai otoritas gereja yang bertindak lewat sakramen dan juga lewat pastoral. Begitu. Lewat tindakan pastoral. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Sekarang Bapak Ibu, Suster dan para Romo, kita memasuki tahap meditatif. Dipersilakan Romo. Ya. Baik, saya akan memutarkan sebuah instrumen ya video yang mau menunjukkan bagaimana gereja yang mau dibangun oleh Yesus
itu tidak berangkat dari situasi yang benar-benar tersedia semuanya. Berangkat dari banyak kelemahan, berangkat dari banyaknya kerapuhan, berangkat dari banyaknya kekurangan. Tetapi berkat usaha Yesus dan para gembalanya, maka gereja bisa bertumbuh. Maka sambil kita menyimak video ini, mari kita kembali endapkan permenungan kita tentang Injil ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya." Engkau mendirikan jemaatmu di atas batu karang yang kokoh, yakni Engkau sendiri. Juga dalam pimpinan Rasul Petrus, Rasul yang telah Engkau pilih. Semoga jemaatmu yang ada di bawah pimpinan Rasul Petrus, juga para penerusnya, dapat senantiasa berziarah untuk menuju kemah abadi dalam kerajaan surga. Maka, sudilah Engkau mendengarkan doa dan harapan-harapan kami yang masih berziarah di dunia ini. Semoga doa-doa ini berkenan kepadamu. Saya persilakan saudara-saudari apabila ada yang ingin menyampaikan doa-doa permohonan secara spontan. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi umat-Mu di segala penjuru dunia ini, terutama mereka yang berada di tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang masih memiliki banyak kesulitan, baik itu akses jalan, akses kesehatan, maupun berbagai hal untuk menopang hidup mereka. Kiranya Engkau senantiasa memberi keteguhan iman kepada mereka, meskipun mereka dalam keadaan rapuh, namun Engkau sendirilah yang menguatkan mereka untuk berziarah di dunia ini, hingga mereka kelak boleh mengalami persatuan dengan Engkau dalam kemah abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkan doa Kabulkanlah kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang teraniaya dimanapun mereka berada. Mereka yang teraniaya karena iman mereka, mereka yang teraniaya karena ras mereka. Semoga Engkau menyadarkan orang-orang di dunia ini untuk senantiasa mau merangkul sesama, apapun perbedaannya, mau menerima perbedaan, untuk berjalan bersama. Kiranya gerejamu yang hadir di tengah perbedaan ini mampu menjadi pembawa damai untuk juga menyatukan umat manusia, sehingga mereka semua mau saling bahu-membahu membangun kerajaan-Mu di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkan Kabulkanlah doa doa kami ya kami. Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang kecewa terhadap para gembalamu, kecewa terhadap gerejamu ya Tuhan. Semoga orang-orang ini kembali Engkau lembutkan hatinya, sehingga mereka mau datang untuk bersatu kembali dengan gerejamu, gereja yang Kau dirikan di atas para rasul. Kiranya Engkau melembutkan hati mereka, menyadarkan nurani mereka, sehingga mereka mau kembali bersatu, juga kembali melayani bersama dengan kami, demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Tuhan, doa-doa yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menerimanya dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu. Dan doa-doa ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Namamu, Datanglah datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. jadilah kehendak-Mu kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Demikianlah Tuhan, doa-doa kami yang kami sampaikan melalui Lexio Divina ini. Semoga sabda-Mu senantiasa menuntun dan membimbing jalan kami untuk senantiasa berziarah dengan setia. Bersama dengan gereja-Mu, kami dapat melayani serta memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Telah memberikan penjelasan mengenai Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 dalam Lexio Divina pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir.
mengikuti acara Lexio Divina dalam Zoom pada malam hari ini. Baik, jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, mari kita akan tutup seluruh rangkaian kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau senantiasa hadir menyertai kami. Engkau tahu bahwa kami adalah manusia yang rapuh, dan kami sangat membutuhkan dukungan dan pertolongan-Mu. Engkau hadir lewat gereja-Mu yang memberikan dukungan kepada kami. Kiranya kami tetap dapat bersatu dengan gereja-Mu yang kudus di dalam peziarahan ini, dan semoga kami pun senantiasa setia menghayati iman kami dalam mewartakan kebenaran iman kami di kehidupan sehari-hari. Kini kami hendak menutup seluruh rangkaian kegiatan kami. Berkatilah kami di dalam aktivitas berikutnya, juga dalam istirahat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, dan menyertai saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.